Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita mau belajar biologi, materi kelas 12, semester 1. Baik, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah substansi genetika. Pada materi pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai metabolisme, baik itu katabolisme maupun anabolisme. Materi organel sel juga sudah dipelajari, berikut fungsi-fungsinya. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Di dalamnya terdapat nukleus yang berfungsi untuk mengatur segala kegiatan sel. Juga berperan penting dalam mewariskan sifat yang berasal dari induknya. Oke, dalam pelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat memahami dan menjelaskan antara gen, alel dengan benar, membedakan antara kromosom, kromatin, dan kromatid dengan benar, serta menjelaskan perbedaan autosom dengan gonosom dengan benar. Yang pertama kita lihat kromosom. Kromosom berasal dari kata kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan atau tubuh. Ya, karena struktur kromosom mirip dengan tubuh yang bisa memanjang dan memendek. Di dalam inti sel terdapat kompleks DNA dan protein yang membentuk struktur benang-benang yang halus dan mudah diwarnai yang kita sebut sebagai kromatin. Jadi di dalam nukleus terdapat benang-benang yang panjang, tipis, dan mudah menyerap zat warna, kita sebut sebagai kromatin. Pada saat sel akan mengadakan pembelahan, maka kromatin ini akan menebal dan memendek serta memadat. Baru kita sebut sebagai kromosom. Jadi kromatin dan kromosom adalah benda yang sama, hanya beda pada saat kondisinya. Pada waktu akan membelah, maka yang tampak kita lihat adalah kromosom. Tetapi setelah sel itu selesai membelah, maka yang akan tampak adalah kromatin. Jenis-jenis kromosom berdasarkan fungsinya. Satu, ada kromosom tubuh atau disebut juga dengan autosom, di mana kromosom ini akan mengendalikan sifat-sifat tubuh. Sedangkan kromosom yang kedua adalah gonosom atau kromosom seks. Kromosom inilah yang menentukan jenis kelamin. Ya, misalnya pada pria kita kenal sebagai kromosom XY, sedangkan pada wanita yang disebut kromosom XX. Karena pada pria struktur kromosomnya berbeda bentuknya, sedangkan pada wanita sama. Nah, kita lihat sini kromosom pada manusia, kariotipnya. Pada manusia ada 23 pasang kromosom. Dan nomor 1 sampai nomor 22, ini yang kita sebut sebagai gonosom. Autosom. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut dengan gonosom. Ya. Nah, ini berpasang-pasangan sehingga jumlahnya ada 46. Sedangkan kalau kromosom yang ada pada sel gamet, apakah itu ovum maupun sperma, kromosomnya tidak berpasangan sehingga jumlahnya ada 23. Kita lihat struktur kromosom. Nah, kromosom ini tampak seperti ini ya. Di paling luar adalah selaput atau membran yang melindungi kromosom. Cairan yang mengisi ruangan kromosom dinamakan matriks. Sedangkan benang-benang yang berbentuk spiral ini adalah kromonema. Nah, pada kromonema ini ada lokus gen. Dan ini sentromer adalah struktur yang membulat yang memisahkan kedua lengan kromosom. Nah, lengan kromosom ini disebut juga dengan kromatid. Pada sentromer tidak ada gen, ya. Dan sentromer ini merupakan pemisah antara lengan yang satu dengan yang lainnya. Pada saat sel akan mengadakan pembelahan, maka si sentromer inilah tempat melekatnya pada benang-benang spindle. Kita lanjut.
mengenai gen dan alel. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas suatu organisme. Gen ini merupakan sepenggal DNA. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersimpan di dalam lokus-lokus kromosom. Sepasang kromosom yang homolog memiliki lokus yang bersesuaian dan mengandung gen-gen juga yang bersesuaian. Sini ya, misalnya kromosom homolognya atau kromosom pasangannya. Alel adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Pasangan tersebut dapat dibedakan menjadi homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesif. Jadi alel itu tidak lain adalah pasangan gen. Kita lihat contoh misalnya ya, pada sifat manusia, rambut keriting. Nah, rambut keriting ini bisa kita lambangkan simbolnya. Kalau keriting itu dominan, maka disimbolkan dengan huruf K besar. Keriting dominan terhadap K kecil, rambut lurus. Kita menuliskan simbol untuk rambut keriting, bisa homozigot dominan, K besar, bisa heterozigot, K besar, K kecil. K besar untuk rambut keriting, alelnya bisa K besar, bisa K kecil. Ya, jadi alel itu pasangan gen. Sedangkan untuk rambut lurus dilambangkan dengan homozigot resesif, K kecil. Nah, kalau K kecil, alelnya atau pasangan gennya pasti K kecil. Tidak ada K kecil pasangannya K besar ya. Jadi kalau untuk rambut lurus hanya satu genotip. Simbolnya hanya satu. Sedangkan untuk dominan rambut keriting bisa K besar, homozigot dominan, bisa K besar, K kecil, bisa heterozigot. Nah, tadi Ibu sebutkan ada istilah genotip. Apa istilah genotip? Genotip itu adalah pasangan gen kromosom yang homolog. Jadi simbol dengan kata yang misalnya K besar, K kecil, K kecil, itu genotipnya. Sedangkan fenotip, ya penampakannya. Misalnya K besar untuk keriting. K besar, K kecil untuk keriting juga ya, karena keriting ada dua macam. Sedangkan K kecil itu adalah rambut lurus. Nah, mungkin cukup dulu untuk hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.